Gini guys, gue perhatiin banyak banget konten kreator di luar sana yang dikit-dikit bilang pemain ini OP, pemain ini dewa, padahal seringnya itu cuma buat kebutuhan thumbnail doang pak. Nah, hari ini gue mau coba ambil sudut pandang yang beda di game Football Dream 2026. Jadi mari kita bedah Kevin Dix yang lagi rame ini, tapi kita lihat dari sisi realitasnya aja guys. Awalnya Kevin Dix yang gue punya tuh off year-nya rendah, dan sekarang udah gue tingkatin ke off year 90. Tapi jujur buat gue itu masih nanggung. Nah, langkah pertama yang gue ambil mungkin agak ekstrim buat sebagian orang, karena gue bakal korbanin 3 pemain bintang, yaitu Harry Maguire, Joe Felix, sama Spilicueta, cuma buat perkuat dia. Karena gue nggak mau kayak kreator lain yang cuma tumpuk pemain bintang di cadangan buat pamer doang pak, nggak mau gue. Secara taktikal ya gue lebih butuh satu pemain di lapangan yang benar-benar punya pengaruh besar sih, daripada nama-nama besar yang cuma duduk di bangku cadangan, karena gue butuh fondasi yang kuat di belakang. Nah, nggak berhenti di situ, gue bener-bener all in nih, karena gue bakalan gelontorin 6 juta XP lebih buat maksa dia naik ke level 55. Dan ini yang jarang dibahas. Ya, ngebangun satu pemain sampai jadi monster itu butuh research yang nggak main-main pak. Karena gue pengen lihat kalau kita kasih porsi maksimal, Kevin Dix ini beneran bisa jadi pembeda atau cuma menang di angka doang pak. Nah, sekarang lihat hasilnya guys. Overnya udah naik ke 96, tapi kalau kita bedah pakai mata pundit, yang menarik itu bukan angka 96-nya guys, tapi detailnya. Lihat defense-nya, naik ke 109 dan passing-nya 106. Nah, di era sepak bola modern, bek kanan itu nggak boleh cuma jago tackle doang pak. Jadi dia harus bisa jadi inisiator serangan yang baik. Dengan statistik kayak gini, Kevin Dix bukan lagi sekedar back, tapi dia udah jadi playmaker dari lini belakang, apalagi ditambah skill ahli kayak sayap besi dan pemangsa. Ya, secara sistem dia emang diprogram buat tutup ruang gerak lawan seefektif mungkin di belakang. Tapi ya itu tadi, jangan langsung kemakan hype atau lihat sisi mentereng terus lo ngerasa bakal menang terus pak. Jangan lihat dari situnya, karena gue mau jujur soal sisi gelapnya yang jarang kreator lain ceritain. Jadi mau OVR kalian 96 atau 100 pun, ya semua itu bakal runtuh kalau dua hal ini terjadi. Pertama, internet lo ampas. Ya, game ini tuh sensitif banget sama delay. Kalau koneksi internet kalian tuh merah, mau Kevin Dix suruh punya stat lari setinggi langit juga bakal kerasa berat banget kayak bawa beban 100 kilo pak. Kedua, faktor pilotnya, jadi jangan malas asal skill. Pemain bagus itu cuma alat, tapi yang mutusin kapan harus tackle dan kapan harus ngumpan itu tetap jempol lu. Kalau lu mainnya berantakan ya jangan salahin pemainnya kalau tetap kebobolan. Jadi Kevin Dix ini emang investasi gila sih, tapi tetap butuh interest stabil dan tangan yang tenang buat bener-bener buktiin kualitasnya. Jadi gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau internet lebih berpengaruh daripada VR? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Sudah berusaha untuk merebut posisi. Gol yang benar-benar indah. Berhasil membuat duel di udara. Dia memilih untuk menendang. Terus mencoba menciptakan beberapa serangan berbahaya. Wah, peluang yang sangat bagus. Mereka berhasil mendapatkan bola dan menyerang Luis Alberto. Stones mengoper bola ke sayap. Sebuah tackle yang benar-benar bersih. Wasit tidak meniup peluit. Pertandingan terus berjalan. Terlihat banyak rekan di dalam kotak penalti. Ini momen yang sangat tepat untuk melepaskan umpan silang. Ada kesempatan untuk menembak. Melihat penampilan mereka di babak ini, mereka jelas tidak senang. Mereka tampak kurang motivasi, terutama motivasi untuk maju ke depan. Tetapi saya tidak akan terkejut jika nanti ada perubahan. Pertahanannya sangat solid dan tackle yang dilakukannya sukses menghentikan serangan. Lihat saja ke atas dan Anda bisa melihat ada banyak tempat untuk bisa melakukan sebuah umpan. Alabacan! Gol yang sangat indah.